Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami. Senang sekali hari ini kita bisa hadir dan berbincang bersama dalam tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial dan akhlak dalam perspektif Islam. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita. Hampir setiap hari kita membuka WhatsApp, Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Nah, terus bahkan bisa dibilang media sosial itu menjadi kehidupan bagi banyak orang. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan akhlak yang baik sesuai ajaran Islam? Nah, di sini nih untuk membahas tema ini, hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama saya sendiri ada Safitri Wulandari dari Prodi Manajemen Bisnis, yang kedua ada Andin Salsabila dari Prodi Manajemen Bisnis. Dan saya Ninin Hartini dari Prodi Manajemen Bisnis. Dan saya Pasyanada Mareta dari Prodi Manajemen Bisnis. Oke, langsung aja ya. Menurut kalian nih, apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan akhlak yang baik sesuai ajaran Islam? Dari Pasya dulu. Kalau menurut saya, hubungan media sosial dan akhlak itu sangat erat. Karena media sosial adalah tempat kita berinteraksi dengan banyak orang walaupun secara virtual. Nah, dalam interaksi itu tentu ada etika dan akhlak yang harus dijaga. Kadang orang berpikir, ini cuma dunia maya, bebas dong ngomong apa saja. Padahal tidak begitu. Islam mengajarkan bahwa akhlak itu harus dijaga dimanapun, termasuk di dunia digital. Saya setuju, banyak orang yang merasa lebih berani berkata kasar di media sosial dibandingkan saat bertemu langsung. Mereka merasa aman karena tidak bertatap muka. Padahal apa yang kita tulis itu tetap tercatat dan bisa melukai orang lain. Dalam Islam, menjaga lisan itu sangat penting. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Menurut saya, hadis ini sangat relevan dengan penggunaan media sosial saat ini. Nah, benar sekali. Kalau kita kaitkan dengan media sosial itu, berkata di sini bukan hanya berbicara langsung, tetapi di mana kita mengomentari postingan, membuat caption, atau membalas pesan. Jadi, sebelum mengetik sesuatu, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ketikan ini baik untuk orang lain, apakah akan menyakiti orang lain. Ketika menyakiti orang lain, lebih baik tidak usah diposting ya, teman-teman. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya konsep menjaga lisan itu sekarang berarti menjaga tulisan ya. Menjaga lisan itu berarti menjaga tulisannya. Oke, terus lalu menurut kalian masalah terbesar dalam penggunaan media sosial saat ini itu apa? Oke, dari Pasha dulu. Nah, kalau menurut saya, salah satunya adalah penyebaran hoaks atau berita palsu. Banyak orang langsung percaya pada berita yang mereka lihat, lalu langsung membagikannya tanpa mengecek kebenarannya. Padahal dalam Islam ada konsep tabayun atau mencari kejelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Ayat ini sangat cocok diterapkan di era digital. Betul, kadang hanya karena satu klik share, berita palsu bisa menyebar ke ribuan orang. Dampaknya besar, bisa menimbulkan fitnah, kebencian, bahkan konflik. Makanya, sebagai pengguna media sosial, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sebarkan. Saya pernah melihat contoh nyata. Contohnya itu di berita ternyata belum tentu benar, tapi karena banyak orang yang tahu langsung membagikannya, akhirnya orang-orang jadi salah paham. Nah, dari situ menunjukkan bahwa literasi digital itu sangat penting ya. Jangan asal percaya kalau itu beritanya belum tentu benar atau tidaknya gitu. Oke, teman. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kan benar sekali nih, selain hoax, menurut kalian nih bagaimana dengan fenomena komentar negatif atau hate speech atau hate comment gitu? Menurut kalian gimana? Oke, aku mau tahu jawabannya dulu dari Pasya. Oke, itu juga sangat sering terjadi.
Banyak orang dengan mudah menghina orang lain hanya karena berbeda pendapat. Padahal dalam Islam, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting adalah cara menyampaikannya. Oke, aku setuju banget sih apa yang diomongin sama Pasha. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi harus tetap sopan juga cara menyampaikannya. Tidak perlu menghina, merendahkan, atau menyerang pribadi seseorang. Kadang orang lupa bahwa di balik layar itu ada manusia yang membaca komentarnya itu sehingga membuat manusia itu sakit hati. Komentar yang menurut kita cuma bercanda bisa jadi sangat menyakiti bagi orang lain, menyakitkan bagi orang lain gitu. Nah, ini penting sekali ya. Kadang satu komentar itu bisa berdampak besar bagi kesehatan mental seorang juga. Nah, selain itu ada juga fenomena cyberbullying. Bagaimana pendapat kalian tentang cyberbullying itu? Cyberbullying sangat berbahaya. Korban bisa merasa sedih, tertekan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Nah, sebagai muslim, kita diajarkan untuk saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Betul sekali, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menyayangi sesama. Jangan sampai media sosial malah menjadi tempat menyebarkan kebencian. Oke, saya rasa kita semua harus mulai dari diri sendiri. Jangan ikut-ikutan menghina orang lain walaupun hanya lewat komentar media sosial. Nah, selain dampak negatif, tentu media sosial itu juga banyak manfaatnya ya. Nah, menurut kalian apa aja nih manfaat positif dari media sosial yang digunakan dengan benar itu? Banyak sekali, misalnya untuk belajar, terus sekarang banyak konten edukatif yang membantu kita memahami pelajaran atau menambah wawasan. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, motivasi islami, atau ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi, membagikan konten positif juga bisa menjadikan amal kita. Masya Allah, berarti media sosial bukan hanya hiburan, tapi juga bisa menjadi ladang pahala ya teman-teman. Ya, betul sekali. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih, terakhir. Bagaimana cara sederhana agar kita bisa lebih berakhlak dalam bermedia sosial? Yang pertama itu kita harus berpikir sebelum posting, jangan langsung unggah sesuatu saat kita emosi. Yang kedua, itu cek fakta sebelum membagikan berita. Barangkali berita itu hoax, guys. Jadi cek fakta-faktanya dulu. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan santun saat berkomentar. Yang keempat, batasi waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan juga tidak baik. Bisa membuat kita lupa waktu, lupa ibadah, bahkan juga lupa berinteraksi dengan keluarga. Dan yang terakhir, gunakan media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Wah, setuju sekali nih pendapat kalian teman-teman. Oke, nah sekarang diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa media sosial itu hanyalah alat. Ia bisa menjadi sumber manfaat jika digunakan dengan baik, tetapi juga bisa menjadi sumber mudorot jika digunakan tanpa akhlak. Oke, sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Oke, terus karena akhlak tidak hanya terlihat saat kita bertemu langsung dengan orang lain, nah, terus tetapi juga saat kita berinteraksi di dunia digital. Terus jadilah pengguna media sosial itu yang membawa kebaikan ya teman-teman. Betul nggak? Nah, dan jangan lupa juga jejak digital itu nyata. Nah, apa yang kita unggah di hari ini bisa menjadi bertanggungjawaban di masa depan. Terus baik, terima kasih banyak untuk Pasha, Andin, dan Nina.
Ya, semoga podcast ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga akhlak dalam menggunakan media sosial. Oke, teman-teman, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.